Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Multimedia Pembelajaran Interaktif. Kenalkan, nama saya Devi Yulianti. Oke semuanya, ini adalah multimedia dengan tema materi pencemaran lingkungan. Nah, seperti yang sudah terlihat di poster sebelumnya, bahwa poin pertama yang harus dikerjakan adalah menonton video yang ada di link. Gimana? Sudah nonton videonya belum? Wah, videonya sangat menarik ya. Benar-benar interaktif. Kalian bisa mengambil banyak manfaat dari video tersebut. Setelah itu, di poin yang kedua, apa kalian sudah selesai mengerjakan kuisnya? Ya, kuisnya dibuat dengan menggunakan Quizizz. Materinya dapat dari mana? Tentu saja dari video tersebut. Jadi kalian bisa langsung nge-explore dan juga mengambil informasi yang banyak dari video tersebut. Setelah itu apalagi? Setelah itu tentu saja kita akan mulai merangkum di materi ini. Dan mari kita mulai untuk pembelajaran berikutnya. Oke semuanya, setelah kita simpulkan dari video sebelumnya, maka akan ada macam-macam pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan nggak cuma satu, tapi ada beberapa hal lainnya. Tapi sebelumnya, apa sih pencemaran lingkungan itu? Ya, pencemaran lingkungan itu adalah pengenalan material atau zat ke lingkungan yang menyebabkan dampak yang merugikan. Bisa dibilang pencemaran lingkungan ini paparan material atau zat ke lingkungan yang menyebabkan dampak yang merugikan. Jadi bisa macam-macam dampaknya. Bisa kalian jadi sakit, atau kalian jadi batuk-batuk, atau bahkan tanaman dan hewan jadi terkena polutan. Banyak macamnya. Jadi sekarang kita cek yuk pencemarannya apa aja sih? Nah, pencemaran yang pertama itu ada pencemaran udara. Ini banyak ya, seperti yang kalian lihat di video, pencemaran udara itu nggak serta-merta dari pabrik aja, tapi mayoritas kebanyakan dari transportasi. Oleh sebab itu, yuk kita mulai untuk menggunakan transportasi publik. Kayak apa tuh? Kayak kereta api, busway, komuter lain, atau yang paling simpel jalan kaki, atau naik sepeda. Itu sangat membantu bumi agar dia bisa bernafas dengan lega. Oh, iya, iya, kalau bumi bisa bernafas dengan lega, maka kita juga bisa bernafas dengan santai. Ada loh beberapa daerah yang sampai terkena udara kotor, sampai harus memakai masker. Semoga kita bisa mengurangi hal tersebut ya. Oke, selanjutnya adalah pencemaran air. Pencemaran air ini sebenarnya nggak simple sih. Karena terkadang kita suka sesimpel itu ngebuang banyak hal, secuek itu ngebuang banyak sampah ke kali. Padahal itu kan buat minum, buat mandi, buat makan, dan banyak hal yang kita lakukan dengan air. Air itu ya hal yang dibutuhkan kan buat manusia. Nah, itu dia. Bahkan beberapa pabrik juga kadang suka membuang limbahnya ke dalam air. Wah, berbahaya banget kan? Dan oleh sebab itu, cara simpelnya adalah kita coba deh untuk minum dengan menggunakan tumbler. Jadi nggak terlalu banyak sampah yang terbuang. Karena banyak banget kan orang-orang yang kadang suka buang sampahnya sembarangan. Dan kalian harus tahu, sampah plastik itu adalah sampah yang paling lama terurai. Wah, bisa berapa tahun ya? Kayak nggak mungkin setahun 2 tahun deh. Kalian harus cek ya, berapa tahun sih plastik itu akan terurai. Selanjutnya, ini gambarnya tentang ini pencemaran suara. Ya kadang bising banget nggak sih sama banyak hal, misalkan kayak suara orang benerin atau konstruksi atau banyak mobil yang mengklakson. Nah, itu termasuk salah satu pencemaran suara. Pusing sih, pengeng. Nah,
Cara satu-satunya adalah dengan cara toleransi di jalan, jadi nggak serta-merta semua klakson, tin 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 tin, seperti itu. Jadi harap bersabar ya semuanya. Selanjutnya, udara udah, air udah, sekarang pencemaran tanah. Loh, pencemaran tanahnya kayak gimana? Ya, karena air itu akan menyerap ke dalam tanah, secara otomatis tanah juga ikut terkena. Banyak hal yang terjadi. Jadi bisa-bisa tanah jadi tidak subur. Efeknya apa? Efeknya tanaman. Kita kan juga makan dari tanaman. Dan oleh sebab itu kita harus jaga nih tanah kita agar tetap subur. Caranya gimana? Cara yang paling aman adalah dengan kita mulai lagi cek lagi pencemaran air. Karena tanah itu menyerap air juga loh teman-teman. Nah, itu aja kesimpulan dari pencemaran lingkungan. Gimana? Sudah bisa? Udah tahu? Nah, sekarang kalian bisa jawab yang ada di lembar PDF-nya. Yaitu apa sih yang bisa kita lakukan dari mulai hal yang paling kecil. Nggak usah pikir yang gede-gede atau kalian selalu berpikir, kalau aku jadi pemerintah. Nggak itu juga. Kalian bisa kok ngerjain dari yang kecil dulu dari kita. Misalnya, jalan kaki ke sekolah, atau kalian naik transportasi umum, atau kalian bisa beli minuman atau makanan menggunakan tumbler atau tempat makan. Jadi nggak membuang banyak sampah yang ada. Atau bawa bekal aja dari rumah, kayaknya lebih simpel. Kira-kira solusi apa sih yang bisa kita lakukan? Yang kecil tapi bisa berefek. Siapa tahu kalau kita melakukan hal tersebut, teman kita juga akan ngikutin. Yuk, kita saling share apa aja sih yang bisa kita lakukan. Itu aja pembelajaran tentang pencemaran lingkungan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.